Bismillahirrahmanirrahim. Bu ya, mohon minta motivasi karena problematika masyarakat saat ini masih ada sebagian besar menganggap bahwa tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah ini sesat atau khawatir lah seperti itu Bu ya, karena ada beranggapan, mungkin Mbak Dr. Anan pun pernah bercerita bahwa ada sebagian masyarakat ketika mau ikut tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah itu takut gila gitu kan. Pertama. Kedua, saya minta motivasi kepada Buya untuk memberi motivasi ke masyarakat supaya yang belum talqin ya, talqin tarekat, karena godaan waktu talqin itu Bu ya, saya nganggap diri saya sendiri ya, ketika diajak teman itu Bu ya, hampir setahun susah mau maju, takut gila kan nih kan, sesat kan, nah seperti itu Bu ya. Begitulah pengalamannya. Ketiga, terakhir, mudah-mudahan tahun depan atau tahun akan datang Bu ya datang lagi ke sini. Amin. Kita doakan sama-sama jemaah. Insyaallah. Waalaikumsalam. Bapak, saya gila nggak? Hitung tarekat saya. Samaniyah. 1, Qadiriyah. 2, 3, Naqsyabandiyah. Hitung. Udah berapa? Hitung lagi. Syaziliyah. Idrisiyah. Lagi. Mau berapa lagi antum? Gabungan Qadiriyah, TKN, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Udah berapa? Ada lagi Ba'lawiyah. Ada lagi Idrusiyah. Ada lagi Junaidiyah. Mau berapa antum maunya? Ada Akbariyah. Ada Dusuqiyah. Tuh kan pusing antum kan? Saya gila nggak? Kalau dokter begini gila, kalian lebih gila lagi. Ya, itu mungkin dulu ada kasus bang. Ada kasus orang gila belajar torikot tambah gila. Orang berhati bening belajar torikot tambah bening. Orang cerdas belajar torikot tambah cerdas. Ahli Quran belajar tasawuf tambah ikhlas. Murid saya ada dulu takut talqin zikir, nggak mau belajar torikot. Dia hafiz Quran. Hafiz Quran berapa juz? Kirain ada 31 kalau disambas. Dia bisa khatam sehari 40 kali. Saya nggak bisa pikirkan. Yakhtatim yawm wa laylah 40 marrah. Saddaqta? Ana usaddiq. Ana usaddiq. Tilmis saya punya murid. Lalu kita bilang, udah kamu kalau punya murid jangan sampai 40, 10 aja sehari. Ya. Sayyidina Utsman samaniyah khatamat. 8 khatam sehari. Ini dia coba 40. Enggak tahu sehari apa 10 hari, saya enggak tahu. Mungkin masuk ke alam lain dia ya. Yadkhul ila alamil malakut au jabarut. Wallahu alam. Sayyidina Jibril satu nafas khatam Quran 70.000 kali. Sayyidina Jibril, tapi nafasnya nafas Sayyidina Jibril, bukan nafas kita. Ahlul haqa'iq mengerti ilmu ini ya. Jadi ini bukan bab syariat lagi, sudah bab masuk ke alam rohani. Tapi dia kalau mau khataman pusing dulu. Oh, mau khataman takut salah, mau mimpin jadi imam khawatir salah. Ini ada 2 orang yang begini, takut ditalkin, tapi kemudian hatinya minta ditalkin. Kita talkin zikir. Sejak saat itu, kalau takrir 1 juz cukup 3 sampai 5 menit. Takrir selesai, langsung dia maju. Maka orang ahli Quran belajar zikrullah, zikir khafi, maka hafalannya tambah dhabit, tambah kuat. Ahli fikir belajar zikir, maka pemikirannya tambah tajam dan tenang. Hilanglah kesombongan. Orang kalau cuma belajar pemikiran, tidak belajar ilmu kolbu, bertambah ilmu, bertambah sombong. Mau? Tambah ilmu, tambah sombong, mau? Tambah hafalan, tambah sombong, mau? Maka harus belajar zikir. Belajar zikir, wadahnya cuma torikoh, nggak ada lagi. Nggak ada lagi, cuma belajar torikoh sufi, nggak ada lagi. Syekh Ahmad Khatib Sambas membawa 3 ini. Akidah Ahlussunnah, mazhab Syafi'i, tasawuf. Sebenarnya beliau mengajarkan 5 tariqat. 5 tariqah.
Cuma disederhanakan jadi dua. Jadi thariqah beliau selain Naqsyabandiyah, Qadiriyah, ada lagi Anfasiyah, ada lagi Junaidiyah, ada lagi As-Samaniyah. Thariqatnya Abah Guru sekumpul. Digabung disederhanakan menjadi An-Naqsyabandiyah dan Qadiriyah atau dibalik. Apakah Syekh Ahmad Khatib Sambas gila? Di Mesir ada Syekh Ali Jum'ah Zaki, so? Walaupun ada muskilah sia-sia, tapi kana zakiyan, betul-betul cerdasnya bukan main. Ada pertanyaan apa saja dia jawab dengan hujah yang sangat jelas. Mursyid thariqat, jadi mufti di Mesir. Ada yang namanya mirip dengan Ahmad Khatib, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau mursyid thariqat khalwatiyah. Thariqat apa? Gimana? Itu orang hebat semua, nggak ada yang gila. Antum yang gila. Jangan-jangan yang kita lihat itu orang gila belajar thariqat. Tapi ingat, ini bocoran rahasia kita. Setan nggak boleh tahu, ya. Setan itu nggak rela orang kenal Allah. Iblis itu tidak ridho orang berzikrullah, maka dia buatlah was-was dan isu. Dia buat opini, isya'ah, opini, isu bahwa bertasawuf itu junun, bertasawuf itu gila, supaya orang-orang yang separuh-separuh gila takut belajar tasawuf. Jadi yang benar, orang gila belajar tasawuf tambah, kalau orang waras belajar tasawuf tambah waras. Yang depan saya orang waras bukan? Pengen tambah waras? Pengen khusyuk? Belajar zikir. Cari gurunya, ya. Kalau masih ada di Sambas, temui mereka. Mohon maaf nih para mursyid, para wakil talqin, aneh kerjain antum, ya. Nanti orang banyak datang ke antum semua. Saya pulang ke kampung saya, itu seorang mursyid datang. Dia marah tapi sayang. Apa kata dia? Karena kau nih. Lah, kenapa mursyid? Kenapa syekh? Karena kau nih 15 hari aku belum tidur. Loh, kenapa syekh? Mereka minta talqin semua. Mereka minta talqin semua, Pak. Ya, saya bilang alhamdulillah. Ya, dia alhamdulillah juga, ya. Bahagia juga boleh jadinya. Alhamdulillah. Maka saya mengimbau kepada guru-guru mursyid, mulailah menata kembali biar rapi. Jangan terlalu keras, jangan juga terlalu lembut, sedang-sedang saja. Jika bisa diringankan, ringankan. Karena zaman sudah berubah. Orang sekarang sudah berthariqat baru, thariqat smartphone-nya, thariqat baru. Haram bid'ah pakai tasbih subha, tapi tidak bid'ah pakai, ya, begitu. Baik, cukup ya. Ada lagi? Khalas ya. Saya mau jalan lagi ke apa namanya? Singkawang. Mohon izin, tidak dapat salam-salaman, cukup dengan hati saja. Mohon doa selalu, semoga saya istiqomah di jalan Allah. Doakan saya, keluarga, teman-teman, kawan-kawan istiqomah di jalan Allah. Saya doakan juga yang hadir menjadi kekasih-kekasih Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya, amin.